selamat datang kembali di Partai X. Struktur ketatanegaraan amandemen keempat versus draft kelima, mana lebih pro rakyat? Setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membuka peluang untuk menata ulang sistem ketatanegaraan. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlangsung antara 1999 hingga 2002. Amandemen keempat yang disahkan pada 10 Agustus 2002 dianggap sebagai puncak reformasi konstitusi karena membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Melalui amandemen ini, presiden dan wakil presiden mulai dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan dibatasi, dan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk. DPR juga mendapatkan penguatan peran dalam membuat undang-undang. Saat itu, reformasi konstitusi dipuji sebagai kemenangan rakyat dan awal dari demokrasi modern yang menjatuhkan kekuasaan dari sifat absolut. Namun, setelah lebih dari 20 tahun, muncul pertanyaan, apakah reformasi ini benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya mengganti bentuk lama dengan kemasan baru? Dalam kenyataannya, banyak lembaga negara justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat malah sering terjerat kasus korupsi dan lebih sibuk mengurus kepentingan partai atau kelompoknya sendiri. Kinerja pembuat undang-undang pun lesu dan banyak kebijakan penting tidak mencerminkan keinginan rakyat. Lembaga hukum juga menghadapi masalah serius. KPK yang dulunya simbol hadapan pemberantas korupsi kini dilemahkan lewat revisi undang-undangnya yang membuatnya tidak lagi independen. Lembaga peradilan pun ikut tercoreng karena praktik suap, jual beli perkara, dan mafia hukum. Kondisi ini menunjukkan paradoks yang menyedihkan. Meskipun secara struktur sistem kita sudah berubah, namun oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan masih kuat. Demokrasi memang tambah hidup lewat pemilu dan partisipasi terbuka, tapi belum benar-benar dirasakan oleh rakyat biasa. Jika lembaga-lembaga negara justru makin rawan disalahgunakan setelah reformasi, patut dipertanyakan, apakah amandemen keempat benar-benar membawa semangat rakyat? Atau justru memberi ruang baru bagi sekelompok orang untuk memainkan kekuasaan demi kepentingan mereka? Reformasi seharusnya tidak hanya soal mengganti struktur, tapi juga soal menanamkan nilai dan etika kekuasaan yang berpihak pada rakyat. Tanpa itu, konstitusi yang telah diamandemen hanyalah tampak demokratis di atas kertas, tapi tetap dijalankan dengan pola lama yang otoriter. Sudah saatnya kita bicara apa adanya. Amandemen keempat Undang-Undang tahun 1945 tidak membawa kita pada kesejahteraan rakyat. Ia tidak menciptakan sistem yang adil, bersih, atau berfungsi. Sebaliknya, amandemen keempat justru menjadi pintu masuk bagi liberalisasi kekuasaan yang penuh kepalsuan demokratis. Jika harus dinilai secara objektif, maka nilainya adalah minus. Karena bukan hanya tidak membawa kemajuan, tapi justru menyeret bangsa ini dalam krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Tatanan kekuasaan pasca amandemen keempat membuka ruang selebar-lebarnya bagi dominasi partai politik. Pemilu langsung yang digadang-gadang sebagai perwujudan kedaulatan rakyat ternyata menjadi ladang subur manipulasi suara dan transaksi kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi, bukan subjek pengambilan keputusan. Kekuasaan terfragmentasi, tapi tidak terkontrol. Lembaga tinggi negara menjamur, tapi tidak saling mengawasi. Check and balance hanya tinggal slogan tanpa nyawa. Bahkan lebih buruk lagi, di bawah sistem ini korupsi tidak hanya terjadi di eksekutif, tapi menjalar ke legislatif dan yudikatif. Bahkan lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan pengawasan seperti MA, MK, KPK, hingga BPK justru ikut tercemar. Ini adalah bukti telak bahwa struktur hasil amandemen keempat gagal menciptakan benteng moral negara. Jelas, amandemen keempat tidak pro rakyat. Ia pro kepentingan pejabat jangka pendek. Ia membiarkan institusi negara memiliki sistem yang menciptakan oligarki. Maka, tak berlebihan jika kita menyebut sistem ini bukan hanya stagnan tapi mundur, bukan netral tapi merusak, dan nilainya sekali lagi minus.
Inilah mengapa draft amandemen kelima menjadi relevan dan mendesak. Kita tidak butuh tambal sulam, kita butuh perubahan sistemik. Kedaulatan rakyat harus dikembalikan bukan melalui demokrasi palsu berbasis partai, tapi melalui representasi sejati oleh elemen bangsa yang bebas dari kepentingan kekuasaan. Intelektual, tokoh masyarakat, dan pejuang akar rumput harus diberi ruang di MPR sebagai lembaga tertinggi mandataris rakyat sejati. Jika kita ingin kesejahteraan, keadilan, dan masa depan yang benar-benar berpihak pada rakyat, maka kita harus berani mengatakan amandemen keempat gagal, nilainya minus, dan kini saatnya kita menulis ulang bab baru sejarah bangsa melalui amandemen kelima yang berani, adil, dan sungguh-sungguh pro rakyat. Demokrasi kita selama ini terlalu dikendalikan oleh kepentingan sempit partai politik. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang melahirkan pemilu langsung dan pembagian kekuasaan awalnya membawa harapan reformasi. Namun dalam praktiknya, pemilu justru berubah menjadi ajang mahal, transaksional, dan memecah belah rakyat. Draft amandemen kelima hadir untuk memperbaiki hal ini. Kedaulatan rakyat harus kembali ke maknanya yang sejati. Bukan hanya dalam bentuk pemilu 5 tahunan, tapi diwujudkan lewat lembaga negara yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan diisi oleh tokoh-tokoh terbaik bangsa dari intelektual, tokoh adat, pemuka agama, hingga petani, buruh, guru, dan cendekiawan yang punya rekam jejak baik. Mereka bukan kader partai yang terikat garis kepentingan partai, tapi wakil rakyat sejati. Dengan begitu, suara rakyat tak lagi dimonopoli oleh partai, tapi terbuka bagi semua elemen secara adil dan layak. Kita bukan menolak partai politik, tetapi sudah saatnya mereka kembali pada peran utamanya, yaitu membina kader, bukan menjadi pemegang penuh kuasa negara. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir penguasa yang bersembunyi di balik bendera partai. Menguatkan MPR dengan sosok non-partisan adalah cara untuk menghidupkan kembali semangat demokrasi Pancasila. Bermusyawarah, bijak, dan berpihak pada rakyat. Kita butuh MPR yang netral dan mampu menjaga arah bangsa dengan jujur. Kedaulatan rakyat bukan sekedar semboyan. Ia adalah amanah besar yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang jujur, cerdas, dan bebas dari kepentingan pribadi. Inilah waktunya memutus lingkaran kekuasaan lama. Inilah saatnya rakyat kembali berdaulat. Dua dekade setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, wacana perlunya amandemen kelima kembali mengemuka. Hal ini muncul karena banyak pihak menilai bahwa meskipun demokrasi secara prosedural sudah berjalan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari harapan. Ketimpangan ekonomi, rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan lemahnya area pembangunan jangka panjang menjadi alasan utama dorongan perubahan konstitusi lanjutan. Salah satu dasar utama dari gagasan amandemen kelima adalah pentingnya membedakan secara jelas antara negara dan pemerintah, serta mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Selama ini, dua entitas tersebut sering dipahami secara kabur. Pemerintah yang seharusnya hanya menjalankan mandat negara justru sering bertindak seolah-olah mewakili negara sepenuhnya. Akibatnya, kebijakan pembangunan menjadi bersifat pragmatis, jangka pendek, dan bergantung pada kepentingan penguasa saat itu. Hal ini menyebabkan arah pembangunan nasional menjadi tidak konsisten dan komitmen terhadap cita-cita keadilan sosial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 semakin melemah. Itulah video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin